Jika seorang pemimpin suatu negara biasanya akan mengisi waktu luangnya dengan menggubah sebuah puisi, menciptakan lagu-lagu tentang kehidupan atau bahkan hanya sekedar membaca sebuah komik kesukaannya, itu sudah menjadi hal biasa bagi kita semua. Bahkan tidak jarang seorang kepala negara itu berasal dari kalangan atlet seperti George Weah yang terpilih menjadi Presiden Liberia. Ada juga yang sebelumnya merupakan seorang seniman, contohnya bapak ini yang sebelumnya merupakan seorang komedian atau pelawak kelas atas. Lantas, apa yang terlintas di pikiran Anda ketika melihat sosok pria pada gambar ini? Dilahirkan dari lingkungan yang keras, membuat Saddam tumbuh menjadi pribadi yang juga berwatak keras. Ia terbiasa membawa senjata saat keluar rumah, karena lingkungannya marak dengan kejahatan. Sejak usianya menginjak 16 tahun, Saddam telah bergabung dengan komplotan preman dan sering ikut terlibat dalam berbagai tindak kejahatan yang dilakukan kelompoknya. Ketika mendengar nama atau melihat foto Saddam Hussein, maka bagi sebagian orang akan mengenangnya sebagai seorang diktator yang kejam yang telah berhasil digulingkan oleh Amerika Serikat dan sekutunya. Sedangkan bagi sebagian lainnya mengenang Saddam Hussein sebagai seorang pria elegan yang begitu ditakuti oleh negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat dan sekutunya. Khusus bagi Anda yang beranggapan bahwa Saddam Hussein merupakan seorang diktator, maka Anda perlu tahu bahwa dia merupakan seorang yang katanya diktator namun memiliki sisi romantis. Ini tercermin dari sebuah karya mendiang Saddam yang terkenal, yaitu sebuah novel romantis yang berjudul Zabibah and the King, atau Zabibah wal Malik dalam bahasa Arabnya. Meskipun awalnya dipublikasikan tanpa nama penulis pada tahun 2000, hampir semua orang tahu mengenai novel ini sejak sebuah surat kabar asal Irak melaporkan penulis di balik buku roman ini. Sontak, novel tersebut ludes di pasaran. Cerita dalam novel ini kemudian diangkat menjadi pertunjukan musik yang spektakuler. Sebenarnya bukan hanya satu novel saja yang ditulis oleh mendiang Saddam Hussein, melainkan ada 4, yaitu Zabibah and the King, The Fortified Castle, Man and the City, dan Begone the Mons. Namun kami merasa begitu tertarik untuk membahas novel Zabibah and the King ini. Bukan tentang isi novel itu yang unik menurut kami, melainkan makna di balik karyanya ini yang membuat kami berpikir ulang tentang sosok Saddam Hussein yang katanya seorang diktator itu. Menurut pandangan kami pribadi, seorang pemimpin yang dicap sebagai diktator, maka stigma kejam dan bengis akan serta-merta menempel pada setiap keputusannya. Kita akan cenderung sulit untuk melihat sisi lain apalagi sikap romantis dalam diri atau pola pikirnya, baik yang nampak nyata dalam kesehariannya, ataupun yang ia tuangkan dalam sebuah tulisan. Bagaimana mungkin seseorang dicitrakan kejam, bengis, tak berperi kemanusiaan, tapi memiliki sisi lain yang bertolak belakang dengan pandangan orang-orang terhadapnya? Pada kenyataannya, begitu banyak cerita atau hal-hal tentang Saddam Hussein yang membuat kita penasaran. Setiap pemimpin akan selalu memiliki kelemahan dan kelebihannya masing-masing, tergantung siapa atau pihak mana yang memberikan penilaian. Bagi kami pribadi, Saddam akan terus mewarisi keberanian, keteguhan membela apa yang menjadi haknya, dan sikap keras kepala untuk tidak tunduk pada kemauan penjajah. Dia akan menjadi rujukan pemimpin-pemimpin yang akan datang dalam hal keberanian membela tanah air hingga akhir hayat. Kami yakin akan lahir 1000 Saddam yang akan terus berjuang membela apa yang menjadi haknya di kemudian hari. Semoga